Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel. Selamat datang di channel Noiret Buff. Kali ini aku akan bahas sebuah tema yang lagi banyak digandrungi dan dibahas oleh remaja, anak-anak muda. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like untuk menambah semangat aku bikin konten. Di tema kali ini aku akan membahas tentang kontrol diri. Kontrol diri, hampir kepleset ngomongnya. Kontrol diri adalah situasi di mana kita mengontrol gejolak yang ada di dalam diri kita, baik itu meliputi emosional, kesedihan, kecewa, rasa senang, bahagia. Dan emosional itu hadir ketika kita menanggapi satu hal yang terjadi, baik itu orang lain yang melakukannya atau kita yang melakukannya. Apa respon kita, apa kontrol diri kita yang seharusnya kita lakukan. Tapi kebanyakan orang itu lost, tidak ada kontrol diri. Kenapa banyak orang yang masalah sepele jadi gede banget, bahkan bisa menghilangkan nyawa, bisa saling membunuh, berujung nyawanya hilang, tragis, dan bahkan itu sudah terjadi gitu. Dan semoga bukan di antara subscriber aku yang melakukan itu atau yang menjadi korbannya ya. Jadi intinya gini, kontrol diri itu adalah suatu prinsip dan keterbiasaan yang otomatis langsung terkontrol dan tidak terbawa oleh situasi atau suasana. Contoh, ketika kita lagi kesel, kita marah, kecewa, sangat-sangat kecewa. Kontrol diri, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mungkin dong bawa pisau langsung nusuk. Kita masih punya kesadaran logika dan kita masih memiliki norma-norma agama untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Ada paket lagi. Oke guys, dilanjut lagi. Jadi kontrol diri ini adalah situasi kita dapat meredam emosi yang bergejolak dan kita nggak serta-merta mengambil alih, dan kita nggak serta-merta langsung melabrak, marah-marah, teriak-teriak. Itu adalah salah satu ciri orang yang tidak memiliki kontrol diri. Kalau orang lagi emosi, kadang apa aja bisa disebut, apa aja bisa dibahas, karena lagi emosi dan tidak stabil. Perlunya kontrol diri adalah untuk melatih kita dalam menghadapi konflik, baik itu konflik dengan teman, dengan keluarga, konflik dengan pasangan. Ini wajib banget harus kita miliki kontrol diri ini. Tips untuk kontrol diri menghadapi konflik. Yang pertama, biasakan ketika kamu mendapat sesuatu yang kecewa, kamu langsung minum air putih. Jadi gini, kalau kita lagi dengar kabar kurang enak atau kabar shock gitu kan, atau kita kecewa sama orang, kita kesel, minum dulu air putih, karena itu akan membuat badan kita lebih rileks. Jadi kalau misalkan apa-apa kamu kayak kita tuh kayak dapet petir di siang bolong, juar gitu kan, terus ini kita tuh deg-degan gitu ya, kenceng banget napasnya, minum air putih dulu. Biasanya itu yang aku lakukan. Dan mengatur nafas. Ini salah satu penjelasan yang pernah dijelaskan oleh Dr. Aisyah ya. Dia bilang katanya, kenapa meditasi itu dapat membuat kita rileks? Karena dia mengatur pernapasan. Bahkan ketika emosi, nafas kita itu kan ritmenya cepet ya. Dudu, jantungnya tuh kan cepet kan, napasnya juga cepet, terus di sini tuh kayak penuh banget gitu, di dada tuh kayak sesek gitu. Nah, di Islam itu ketika kita emosi nyebut
ketika kita lagi shock gitu, nyebut gitu kan. Kalau nyebut, ngomongnya jangan nyebut lagi gitu. Nyebut apa? Maksudnya tuh nyebut tuh istighfar gitu. Jadi ketika kita melafadzkan istighfar, astagfirullahalazim. Jadi ketika satu kalimat astagfirullah, ini kan perut kita ngangkat ya. Kita kayak pengaturan nafasnya dari dalam, terus ketika kita langsung mengeluarkan astagfirullahalazim, zimnya itu kan kita mengeluarkan napas pelan-pelan. Sama halnya ketika kita lagi mendapatkan situasi yang nggak enak banget gitu loh, yang bikin kita jantung kita berdebar, dada kita sesek, napas kita cepet gitu, kita istighfar, minum air putih, istighfar. Jadi itu dulu yang kamu lakukan. Next, tips untuk kontrol diri kalau misalkan lagi ada konflik. Gini, jangan mendengarkan dari satu pihak. Kamu harus bisa mendengarkan juga dari pihak yang seimbang. Kayak pemberitaan nih, jangan lebih condong kepada korban, tapi condong juga kepada pelaku. Kenapa dia melakukan ini? Motifnya apa? Kan kalau kita lihat ya, pemberitaan itu kan tidak disoroti kesedihan korban saja, tetapi kita mencoba untuk memberitakan motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Nah, itu contohnya dalam hal pemberitaan. Sama dalam hal konflik juga kita harus berimbang. Nggak bisa kita dengerin korbannya doang. Ibaratnya, oh dia tuh udah korban nih ini. Kita juga harus mendengarkan. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Jadi jangan sampai kamu menyalahkan orang yang belum kamu dengar ceritanya. Jadi kamu sudah menghakimi orang itu salah tanpa kamu mendengar penjelasan dari dia. Jadi kamu sudah menyimpulkan sendiri gitu. Jadi jangan belajar hal yang menurutnya kayak mengerti diri sendiri, mengerti apa yang dirasa, tapi tidak mengerti orang lain. Nah, itu adalah belajar yang salah. Tapi belajarlah untuk mengerti dan mendengarkan penjelasan orang lain sebelum kamu menyimpulkan dan menghakimi sendiri. Next, kontrol diri ketika menghadapi konflik itu adalah coba kamu banyak-banyak maksudnya gini, ketika kamu mendapatkan sesuatu yang menyakitkan kamu jangan melihat manusianya, tapi kamu melihat suatu ini datang dari skenario Allah. Jadi tidak ada manusia yang hebat yang merencanakan kehidupan, yang merencanakan kejahatan atau merencanakan sebuah cerita. Di balik semua itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi gitu, kenapa ini terjadi gitu? Ada hikmah apa di balik kejadian ini? Ada dosa yang akan dihapus dengan kesedihan dan kekecewaan ini. Jadi gitu. Jadi jangan lihat manusianya kalau lagi ada konflik. Lihat di belakang itu skenarionya dari siapa? Dari Allah. Dan kita juga nggak usah berprasangka buruk sama Allah. Kayak kita nggak usah marah. Kenapa harus aku gitu? Kenapa nggak orang lain aja? Apa aku kurang sholatnya? Apa aku kurang sedekahnya? Jadi kita jadi berasumsi gitu. Jadi negative thinking. Jangan terbiasa berpikir seperti itu. Next, yang terakhir guys, cara kontrol diri dalam menghadapi konflik itu adalah mencoba untuk melihat kita karakter yang seperti apa kalau ada konflik. Jadi kalau kita menyelesaikan konflik, ada karakter yang bagus, ada karakter yang harus dihilangkan. Dalam arti kayak aku sama kakak aku beda banget. Kakak kandungku itu kan cewek, dia kalau ada konflik dia lebih galak gitu, lebih teriak lebih berani gitu. Tapi kalau ada konflik, aku lebih memilih untuk diam dan aku memilih untuk menghindar karena aku mikir aku nggak suka berantem, aku nggak suka teriak-teriak gitu. Ada plus minusnya gitu. Plus dari kakakku, dia berani untuk
apa ya, kebenaran gitu, tapi harus dikurangi itunya, emosi yang meluap-luap, teriak-teriakannya. Tapi kalau aku, sekalipun aku benar, aku mikir buat apalah, males jadi aku harus meningkatkan keberanian aku untuk speak up dan membalas atau merespon dari orang-orang yang menuduhkan atau orang-orang yang ngata-ngatain aku gitu. Jadi aku lebih kayak biarin aja lah gitu kan, biarin aja, tapi numpuk di sini sama numpuk di sini. Jadi di sini tuh banyak unek-unek gitu, di sininya apalagi gitu kan. Ya itulah, jadi gue nggak gemuk-gemuk nih, kurus terus gitu kan, jadi banyak ngebatin. Ya gitu, ada plus minusnya, jadi harus ada yang dikurangi, harus ada yang dihilangkan gitu. Jangan sampai kita lost gitu aja gitu. Kalau emosi, mentang-mentang emosi, orang lain harus ngertiin lu gitu, sedangkan gimana perasaan orang lain ketika mendengar emosi dari kamu gitu? Apakah dapat memaafkan atau ya dapat dimaklumi atau diingat-ingat terus gitu emosinya? Kadang itu kan yang bikin orang sakit hati kan. Kitanya gampang karena kitanya lagi emosi, terus orang menerima itu jadi lebih sakit hati dan jadi trauma buat mereka. Jadi gitu guys, lebih ke bawaan sih dan karakter ya, lebih ke genetik gitu. Kenapa kalau emosinya bisa meluap-luap, kenapa kalau ini emosinya diem aja gitu kan. Tapi itu bisa disesuaikan sih. Kalau kita bisa kontrol diri ya, ketika menghadapi konflik ya kontrol dirinya dengan menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, menahan diri untuk tidak membalas atau berusaha untuk membela dengan hal-hal yang menyakitkan juga gitu. Jadi kita menahan diri dengan kontrol diri. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.